Nothing's to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You're shooting down, but I won't fire. I am titanium. You're shooting down, but I won't fire. I am titanium. Tes, halo. Halo, selamat sore semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar ya? Terdengar, Kak. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya mari kita Selamat ucapkan sore. puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam webinar pejuang beasiswa dengan tema Strategi Lolos Beasiswa Dalam dan Luar Negeri. Nah, sesi ini kita akan mulai dari, karena kemarin itu sudah ada webinar luar negerinya, kali ini kita akan ada sesi dalam negerinya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Evita Juniawati, yang akan menemani teman-teman semua selama acara berlangsung. Nah, terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya, untuk bergabung melalui Zoom kali ini. Semoga webinar hari ini bisa memberikan insight dan semangat baru nih buat teman-teman yang sedang berjuang meraih beasiswa impiannya. Gitu. Ya, tanpa berlama-lama, sebelum itu izinkan aku juga memperkenalkan Goodest Future School ini. Nah, ini adalah sebuah platform teman-teman. Platform pendampingan dan komunitas pejuang beasiswa yang berfokus membantu persiapan studi, baik beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga biasanya dalam persiapan dalam mengejar beasiswa tadi, teman-teman juga membutuhkan bahasa IELTS dan TOEFL. Kita juga menyediakan program itu. Nah, bismillah, semoga acara hari ini berjalan lancar ya teman-teman. Nah, sebelum acara dimulai atau lebih lanjutnya lagi, ada perhatian nih, diharap seluruh teman-teman di-mute dulu ya sementara selama acara berlangsung. Nanti untuk pertanyaan atau Q&A bisa melalui chat dan kolom komentar. Gitu. Nanti pertanyaannya akan dibahas pada sesi tanya jawab. Ya. Ternyata pemateri kita sudah hadir nih teman-teman. Sebelum itu saya perkenalkan dulu ya. Nah, beliau ini bernama Mr. Muhammad Andi Tandri Prasetyo, seorang URDI LPDP batch 1 pada tahun 2023. Serta saat ini beliau saat ini sebagai mahasiswa Magister Chemistry Education di Universitas Negeri Malang. Gitu. Beliau akan membagikan pengalaman dan strategi nih dalam mempersiapkan serta bagaimana menembus beasiswa khususnya LPDP. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Mr. Andi. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Kak. Permisi, izin untuk konfirmasi suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Mister. Oke, terima kasih, Kak. Oke, bisa dikasih emoticon juga. Oke, teman-teman, selamat sore. Salam kenal semua. Izin untuk share screen dulu ya. Ini harus dibuka dulu, bentar.
Nah, ini udah. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Mister, sudah. Ya, ini saya fullkan. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Semoga kita selalu berbahagia dan bersemangat ya, teman-teman. Oke, bisa kasih react-nya dong untuk teman-teman yang sudah siap untuk menyimak. Oke, kali ini sesi kita berbagi ya. Jadi kita temanya berdiskusi, di mana diskusi ini sifatnya memang ini aja ya, kesul aja ya apa. Jadi kita temanya ini strategi untuk lolos suatu beasiswa dalam dan luar negeri. Jadi teman-teman kemarin sudah diberikan insight banyak dari Kak Suci Amalia terkait yang luar negeri. Mungkin sekarang ada beberapa hal yang mungkin saja rasanya sama atau mungkin apa berulang gitu ya. Teman-teman bisa sampaikan atau misalkan ada pertanyaan sesuai mekanisme yang disampaikan oleh MC nanti saya ikuti. Jadi saya diberi waktu 30 menit untuk menjelaskan. Oke, teman-teman, jadi melangkah bersama berdampak nyata. Kita kali ini berdiskusi secara hangat tentang strategi lolos beasiswa dalam negeri 2026. Di balik itu ada cerita perjuangan untuk menghadapi seleksi LPDP 2026. Ya, perkenalkan, hello, I'm Andy. Andi, bisa dipanggil Andi atau Tandri. Ya, saya bisa dikenal sebagai seorang apa ya? Jadi background saya memang eh, di education. Jadi memang saya ini angkatan masuk kuliah S1-nya itu di 2014. Memang lama. Jadi lulus lulus S1 itu 2018. Jadi memang setelah saya lulus S1 itu saya tidak langsung ikut LPDP, teman-teman. Jadi nggak langsung untuk lanjut ke beasiswa, apalagi LPDP gitu ya. Jadi memang kebetulan ini profil saya ikut di PK 228 kemarin Senandung Dinakara, yaitu tiap warna, tiap suara, satu padu, satu kita. Dan ini profil LinkedIn saya asli Sidoarjo, teman-teman. Ya ini beberapa profil saya, ini Instagram saya juga ada. Jadi teman-teman tak kenal maka tak sayang ya. Izinkan saya berbagi beberapa jejak saya. Ini waktu aktivitas sebagai seorang relawan. Kebetulan di Surabaya itu aktif sekali teman-teman komunitas di 1000 Guru. Jadi untuk yang mungkin dekat dengan education atau pendidikan itu pasti tidak asing dengan komunitas-komunitas seperti ini. Jadi komunitas ini memang bergerak sangat ini ya masif dan saya rasa pengorbanannya juga besar untuk istilahnya membangkitkan rasa semangat kita untuk memajukan pendidikan. Kita tahu di Jawa Timur saja itu masih banyak sekolah-sekolah yang tertinggal. Jadi beberapa itu terus waktu S1 saya juga aktif beberapa kali istilahnya ikut organisasi, jadi relawan juga lah katakanlah ya. Jadi panitia Olimpiade, terus pernah juga ikut beberapa himpunan gitu ya, himpunan dan waktu itu ada namanya DPM kalau di saya dulu. Saya oh iya perkenalkan juga S1 saya dulu itu di Universitas Negeri Surabaya. Jadi memang setelah saya masuk di SMA apa namanya Universitas Negeri Surabaya itu saya lulus langsung nggak langsung lanjut S2 tapi bekerja dulu. Jadi di sela-sela waktu sibuk saya bekerja itu saya apa luangkan waktu untuk menjadi relawan atau aktivitas yang tetap mendukung profil saya sebagai seorang edukator. Oh ini ada satu nyempil ini waktu kemarin ini dekat ini ada Awardi Mengabdi itu saya sudah S2 di sini. Jadi memang jaraknya Pak teman-teman bisa bayangkan itu sudah 5 tahun lebih ya saya baru lanjut S2. Kayaknya telat banget juga ya.
Kayak teman-teman sekarang kan Gen Z ya, Gen Z sama Gen apa Kak? Yang Kak MC sekarang udah Gen Beta ya, Alpha ya. Gen alpha, ya, gen beta, gen alpha. Ya itulah. Jadi teman-teman mungkin sekarang mungkin semangatnya lebih menggebu-gebu lagi karena generasi sekarang itu kan dekat dengan teknologi ya. Kalau saya masih istilahnya tergolong milenial kalau nggak salah akhir-akhir gitu ya. Jadi masih ada jejak-jejak yang masih transisi antar teknologi. Jadi mungkin teman-teman bayangkan dulu teknologi itu untuk yang teman-teman milenial mungkin ada di sini itu HP. HP itu dari yang hitam putih ya, nggak ada kamera. Terus kita kenal juga game itu dari yang awalnya Nintendo sampai sekarang apa semua ada model game dari HP semua ada banyak. Jadi ini saya waktu bekerja selama 5 tahun. Jadi memang setelah lulus kuliah itu saya masih di kampus. Jadi memang saya nggak masukkan karena memang itu bagian dari apa namanya cerita singkat saya. Jadi 2018 ke 2019 itu saya aktif itu di kampus. Jadi bantu-bantu dosen saya. Terus saya ikut beberapa kali apa namanya bantu. Jadi bukan berarti bekerja ya. Jadi saya masukkan ini kerja yang benar-benar paruh waktu yang saya benar-benar terlibat secara full time kerja. Jadi saya kerja di sekolah swasta di Surabaya. Kalau mungkin teman-teman yang familiar itu saya pernah sebagai laboran di SMA Sincung. Jadi di Sincung itu ada di Surabaya teman-teman. Saya mungkin ada beberapa yang udah tahu profil sekolahnya, mungkin ada yang berminat ke sekolah Sincung. Oh, sangat direkomendasikan teman-teman. Yang terutama yang bidangnya terkait dengan bidang pendidikan ya. Mungkin yang non pendidikan jangan skip dulu. Nanti kita akan berbagi perspektifnya dari perspektif seorang pendidikan dan non pendidikan juga teman-teman. Oke. Ini beberapa kali saya juga diminta teman-teman kelurahan ya namanya kalau di LPDP itu mungkin nanti teman-teman Gooders ini akan tahu kalau LPDP khususnya ya kalau mungkin yang mau terlibat di LPDP sebagai wardi itu namanya kelurahan atau kalau di SMA kita kenal OSIS kan ya organisasi intrasekolah kalau di kampus HMJ atau BEM gitu jadi yaitu istilah saja supaya kita apa namanya punya wadah karena kalau di apa namanya kelurahan itu sebenarnya bukan organisasi yang masuknya itu include dalam kampus tapi masuknya masih di luar struktural kampus jadi memang ada beberapa kampus seperti UM pun dalam negeri ini ada mungkin yang masih strukturalnya di luar dari kampus jadi secara sukarela gitu. Jadi bukan dibentuk di dalam kampus. Karena sewaktu-waktu kan jumlah award itu bisa tambah, bisa kurang. Mungkin kayak UGM, mungkin di kayak UI gitu mungkin sudah masuk di internalnya kampus. Tapi untuk kampus-kampus yang jumlah awardnya itu bisa naik dan turun, yang belum stabil itu mungkin ya masih swadaya gitu. Jadi garis besar kali ini teman-teman, kita perlu tahu beberapa hal terkait tips lolos itu. Sebenarnya ada 5 yang saya bagi. Ini tadi saya maaf panitia untuk apa materinya kan tadi sempat saya revisi beberapa. Jadi memang poinnya saya tandai ada 5. Kita berdiskusi tentang roadmap dan timeline seleksi beasiswa dalam negeri. Nah, karena saya termasuk awal di LPDP, mungkin jadi saya buka di awal itu dalam negeri itu yang saya maksud nanti spesifiknya ke LPDP, tapi secara umum sebenarnya kita tahu nanti di dalam negeri itu nggak cuma LPDP. Jadi teman-teman harus apa menyadari kalau di dalam negeri itu ada loh selain beasiswa pemerintah, beasiswa yayasan. Jadi banyak ya teman-teman ya. Kalau misalkan belum rezeki di LPDP, teman-teman bisa cari tahu di apa namanya eh, sponsor-sponsor yang mau mendanai gitu ya untuk beasiswa dalam negeri. Ini kan fokusnya dalam negeri. Terus ada navigasi kebijakan baru tentang LPDP 2026 ini. Wah, sangat baru. Saya baru mengikuti itu juga. Sekarang begini ya. Mungkin
secara ini ya, secara intisari itu sebenarnya konsep yang dibawa sama, cuma lebih ke ini ada jalur yang banyak gitu sekarang, jalur-jalurnya yang banyak. Terus ada strategi bagaimana menulis esai secara benang merahnya. Terus saya mungkin bisa berangkat dari berbagai mitos dan fakta ketika studi dalam negeri. Dan selanjutnya ada cerita di balik perjuangan saya mendapatkan beasiswa khususnya LPDP untuk kasus ini ya. Jadi itu gambaran kita kali ini. Oke, kita mulai. Jadi sebelum masuk ke materi inti, kita perlu tahu disclaimer ya teman-teman ya. Mari kita sepakati bahwa materi yang saya sampaikan ini bukan berarti satu-satunya ya yang bisa diikuti. Ya, ibarat kata itu satu jalan itu tidak berlaku untuk Roma. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Apa yang saya bagikan itu hanya sebagai referensi. Setiap perjalanan studi kita itu sebenarnya unik, teman-teman. Intinya itu kita harus berangkat dari diri kita sendiri. Jadi setiap perjalanan seperti saya tadi sempat saya ceritakan, kalau saya itu masih bekerja dulu, jadi nggak langsung lanjut kuliah dulu. Jadi kita bisa adaptasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ingat ya teman-teman, apapun background kita itu kita berhak untuk melanjutkan untuk studi ya. Apapun dengan tanpa ini ya, tanpa batasan apapun ya. Jadi kita berhak untuk melanjutkan untuk studi. Karena itu namanya develop ya, kita berkembang kan, ingin tumbuh ya. Oke, mungkin untuk yang pertama tentang roadmap itu kita tahu memang secara garis besar itu beasiswa itu yang paling famous sekarang itu yang sosialnya gencar-gencar itu ya LPDP yang lagi dibuka mulai saat ini sampai 23 Februari 2026 untuk batch 1 ya. Terus skema yang dibagikan itu ada share, ada STEM ya kan. Jadi industri strategis itu STEM ya maksudnya. Terus beasiswa ada, ternyata Cendekia Basnas mungkin bisa dikepoin juga yang sebenarnya udah lewat ya 5 Januari ya kemarin ya bulan kemarin. Mungkin teman-teman bisa cari tahu apakah cocok backgroundnya dengan itu. Terus ada beasiswa Indonesia Bangkit yang seperti materi Kak Suci itu, di mana itu akan buka di 10 Februari sampai 15 Maret. Nah, itu mungkin bisa di cross check lagi. Karena ini saya ambil dari berbagai sumber juga di internet. Ada KIP untuk yang masih teman-teman yang SMA. Mungkin ini teman-teman khususnya yang ini ya, pasca ya Kak ya. KKMC. Atau ada juga yang dari teman-teman adik-adik SMA yang mungkin Untuk tertarik pasca, untuk Mister. Mm-mm. gimana? Untuk pasca, Mister. Oh Untuk iya, untuk pasca. pasca ya. Mungkin ya ini ya, teman-teman mungkin saudaranya atau apa mungkin sebenarnya banyak beasiswa yang mulai dari ini yang mau ke S1 atau mungkin yang pasca ya kita tahu BPI juga termasuk panjang tangan. Sekarang kan LPDP juga lagi mengintegrasikan ya semuanya ya dari berbagai kementerian itu. Jadi nanti kita akan bahas. Terus ada juga beasiswa unggulan atau yang mungkin tinggal di kota-kota tertentu seperti Jakarta itu ada. Jadi Pemda-Pemda atau seperti gubernur itu juga ada programnya masing-masing ya untuk peningkatan SDM. Jadi seperti ini teman-teman, mungkin teman-teman ada kata-kata yang menarik untuk dipakai teman-teman. Jadi ibarat beasiswa itu seperti investasi atau menanam benih. Kita bisa merawat sampai masa depan teman-teman. Kalau nggak dirawat ya pasti bakalan sirna semua gitu kan. Kalau kata komika seperti Panji itu ya, Panji yang terkenal Mas Rea kemarin, itu kan apa istilahnya kalau kita punya cita-cita, kalau dikubur sebenarnya nggak mati, tapi nanti anak tua itu kan kayak kenapa dulu kok nggak coba, kenapa kok nggak coba gitu kan. Jadi ibarat sebuah tanaman teman-teman ya, perjalanan beasiswa kita itu, khususnya yang saya alami itu LPDP, itu jadi bisa dibagi nanti akar itu adalah simbol dari niat dan pemahaman tentang beasiswa yang kita ingini itu. Jadi seberapa mengakar itu niat kita, bagaimana dalam diri kita itu perlu nggak sih itu sama diri kita gitu. Nah, batang itu akan tumbuh bagaimana strategi-strategi yang bisa kita ambil
apakah sekarang kita belajar TOEFL dulu atau kita mau TBS dulu. Nah, itu decision yang akan menjadi batang yang kokoh ketika kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Kalau akar itu nggak dipupuk sampai menjadi batang yang kuat, akan percuma strateginya karena nggak ada tujuannya, nggak ada mau kemana kita nanti. Nah, buahnya itu ketika kita lolos, jangan pikir buah itu akan langsung dinikmati, tapi buah itu termasuk nanti, ya termasuk kontribusi. Sebenarnya kayak buah itu kan, kalau kita pikir tanaman itu akan berbuah terus gitu kan. Jadi ada periodical gitu kan. Nah, termasuk perjalanan beasiswa. Jadi buah itu mungkin kita petik, tapi nanti akan tumbuh lagi buah lagi. Jadi nggak ada henti-hentinya sampai umur kita diambil gitu. Jadi mungkin filsafatnya itu bisa kita ya bayangkan sebuah tanaman gitu ya. Itu yang mungkin yang saya pakai gitu. Mungkin teman-teman punya filosofis yang berbeda, ya sah-sah saja kok. Jadi kalau bagi saya beasiswa seperti kita menanam benih. Memang nggak langsung, tapi prosesnya itu benar-benar bertahap sampai kita menuai buahnya. Ya termasuk pengalaman, termasuk juga kontribusi yang kita miliki. Jadi ya ini kata-kata penjabarannya, ya seperti pohon yang tumbuh dari akar yang kuat, batang kokoh hingga bisa berbuah lebat. Perjalanan beasiswa seperti LPDP itu ada proses yang berkelanjutan, ya berkelanjutan. Jadi nggak cuma sekali circle aja, teman-teman. Jadi terus berbuah dan ingat, pohon semakin tinggi itu mungkin anginnya akan semakin kencang juga. Ya itu juga perjalanan kita nanti. Jangan dipikir beasiswa itu ketika kita sudah dapat beasiswanya itu udah selesai. Kayak kita udah finish di situ. Camkan baik-baik, kita menerima beasiswa itu justru itu awal mula kita itu dituntut bertanggung jawab atas beasiswa yang kita dapatkan. Jangan salah gitu, teman-teman. Jadi banyak yang pikir, oh udah dibiayai, oh, udah tenang, udah salah besar itu. Itu yang saya alami juga. Jadi mungkin dari teman-teman yang share sama saya juga. Jadi mungkin teman-teman pikir nanti udah LPDP, oh udah uangnya udah selesai. Enggak, teman-teman. Mungkin nanti kalau teman-teman cari tahu konten kreator yang mungkin nanti lewat beranda teman-teman yang sering scroll-scroll gitu, pasti tahu nanti kalau teman-teman yang sudah menerima beasiswa itu masih perlu berjuang, termasuk finansialnya. Nah, itu harus benar-benar kita pikirkan ya. Jadi nggak cuma kita udah beasiswa tenang gitu. Ya memang nanti bakal dibayar, semua bakal memang, tapi secara secara apa namanya realitanya nggak semudah itu gitu. Tetap kita harus punya, ya itu tadi apa namanya, strategi, punya pola pikir yang benar-benar, oh seperti ini cara kerjanya gitu. Kita harus tahu, kenal dulu beasiswanya. Contoh yang LPDP ini. Nah, poin yang kedua yang mau saya bawakan karena memang kemarin diminta panitia, ini saya maksudnya untuk LPDP. Oh, bisa kalau LPDP, kalau secara umum mungkin teman-teman bisa ambil mungkin garis besarnya saja ya. Jadi mungkin yang fokusnya sekarang LPDP itu kan kalau teman-teman ngikuti di platformnya YouTube atau platformnya LPDP, websitenya itu sekarang lagi sosialisasi tentang STEM dan share, di mana itu akan menghasilkan tantangan dan peluang yang baru bagi teman-teman. Sebenarnya rangkaian rangkaian tesnya itu sama, teman-teman. Ada 3 tahap. Untuk yang tidak punya LOE itu ada 3 tahap. Jadi mungkin ada modifikasi di rangkaiannya yang ketika teman-teman punya LOE, apalagi yang co-funding gitu. Itu nanti ada perbedaan. Nah, untuk masalah teknis yang detail seperti itu, alangkah baiknya dengan 30 menit ini mungkin teman-teman bisa kepoin sendiri tentang STEM-nya dan share-nya. Tapi garis besar yang ingin saya sampaikan itu teman-teman tahu secara garis besar itu memang sama polanya gitu. Sama. Jadi STEM dan share itu sebenarnya itu adalah bagaimana cara kita menilai gitu, menilai kita berada di mananya, STEM-nya atau share-nya gitu. Karena itu akan berhubungan ke pemilihan awardee-nya itu nanti apakah kita yang masuk 80% kriterianya LPDP atau 20%.
Karena Pak Dwi Larso sendiri mengatakan memang ada perbedaan kuota ya. Nah, kita harus ikuti terus. Jadi ikuti bagaimana perkembangannya. Nah ini tampilannya. Jadi mungkin saya ambil dari sumbernya ya, dari apa namanya LPDP secara resmi. Memang mungkin udah disampaikan ya dari Kak Suci juga tentang ya mungkin ini memang baru, semua baru untuk terkait pandangan ini karena mungkin presiden kita juga baru, jadi pandangannya juga lebih fokus untuk mendorong STEM. Nggak ada salahnya teman-teman. Yang jadi masalah itu kita bingung ikut yang mana gitu. Jadi kan ada STEM relate, beasiswa share. Nah, kita harus berpikir gitu, harus berpikir secara pelan aja, slow thinking gitu ya. Jangan fast thinking dulu. Kita slow thinking jangan kelamaan juga. Maksudnya slow thinking itu kita resapi seminggu ini. Jadi kayak ada timeline gitu loh. Timeline yang pasti. Oh, kita ini memang background pendidikan apakah ikut STEM? Nah, itu pertanyaan kan. Apakah yang kan pada dasarnya kan pendidikan itu lebih ke humaniora gitu ya. Tapi apakah bisa masuk STEM? Bisa saja teman-teman. Nah, apakah apa namanya yang non pendidikan bisa masuk share juga. Nah, itu kan juga strategi. Bagaimana kita bisa menunjukkan itu gitu kan. Nah, itu lebih ke strateginya. Bagaimana kita menemukan batang itu tadi seperti analogi yang saya bangun tadi. Nah, ini mungkin bisa dipantau ya secara lebih detail di YouTube-nya terkait apa sih itu jalur-jalurnya mungkin bisa lebih detail di langsung di channelnya LPDP karena semua lengkap di situ. Dan sekarang kita tahu websitenya itu beasiswa LPDP terintegrasi gitu ya kan. Jadi mungkin beberapa kementerian itu akan diiriskan gitu kan ya, akan disilangkan antara satu sama lain supaya terintegrasi. Tapi belum tahu nanti ke depannya itu perlu dipantau terus ya, bagaimana ke depannya untuk yang integrasi ini, apakah nanti konsisten ataukah nanti berubah lagi. Karena ya kita tahu kita mungkin mungkin bagi generasi yang masih awal gitu belum tahu apa namanya dinamika dari pemerintahan Indonesia gitu. Ya memang balik lagi karena LPDP punya pemerintah ya jadi kita harus ikuti cara mainnya pemerintah gitu ya. Kalau mungkin teman-teman nanti apa udah usia yang bisa menggantikan beliau-beliau yang di sana itu mungkin ada gambaran yang lebih strategis yang bagus gitu ya. Mungkin bisa merubah segalanya di sini gitu ya. Oke, jadi ini mungkin apa Pak Dilarso kan bagian yang benar-benar direktur yang apa bisa mensosialisasikan semuanya. Jadi pantengin terus teman-teman ya. Simak terus bagaimana apa jalur-jalurnya karena kemarin yang tahun terakhir 2025 itu masih skema yang generik. Pak Dwi Larso bahasanya itu skema generik. Apa itu skema generik? Jadi skemanya itu memang sudah diatur sedemikian rupa yang dimana ada targeted, umum, atau yang bahkan parsial. Sudah ada jalurnya. Kalau sekarang untuk afirmasi, untuk targeted, untuk ini, itu udah include dari background calon awardee-nya. Jadi itu nanti secara teknis itu memang beliau-beliau yang lebih ini ya bertanggung jawab untuk ini ya apa namanya memastikan ya. Jadi untuk kita memang ya sekali lagi LPDP itu kan punya pemerintah, kita harus ikuti cara main pemerintah gitu ya. Termasuk panduan-panduan yang ada di website dan channel-channelnya, kanal-kanal dari lembaga resminya LPDP. Nah, yang perlu kita perhatikan ini sebenarnya ini teman-teman, bagaimana kita bisa menganalisa gitu, ya kan? Coba kita renungkan beberapa detik ini ya. Dari tahun awal berdiri LPDP, ya kan, 2012 sebenarnya, itu sudah meningkat berapa persen teman-teman? Dari data ini saya ambil dari data Science Center Group. Jadi kita bisa renungi jauh kan masif sekali ya kan perkembangan antara yang lolos dan pendaftarnya. Dan karena ini dibangun atas dasar dana abadi, teman-teman, tenang saja, kuota itu selalu ada. Kuota itu selalu ada. Dan untuk tahun ini itu
Kalau nggak salah udah fix 5.750 kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi. Jadi 5.750 dan itu nggak semua teman-teman untuk S2 S3. Teman-teman harus benar-benar detail di situ ya. Jadi bayangkan 5.750 masih dipotong 750 untuk dokter spesialis. Terus ada 1.000 untuk yang S1. Jadi teman-teman ini rebutan 4.000 jatah untuk S2 dan S3. Kalau yang dokter spesialis ya masuk yang 750. Dan itu masih dibagi jalur-jalur itu, termasuk compounding, didorong untuk yang listnya LPDP dalam negeri. Nah, tapi tenang saja, persentase dalam negeri itu sebenarnya LPDP lebih dominan sedikit ya, 55% kalau nggak salah di websitenya itu. Mungkin teman-teman bisa kepoin di situs resminya LPDP ya. Jadi untuk tingkat antusiasme teman-teman ini sebenarnya tinggi. Cuma memang negara ini lagi berjuang gitu untuk membuat teman-teman ini benar-benar layak untuk dari bagian gitu ya. Jadi LPDP selalu menggaungkan tetap coba karena yang jadi dasar LPDP itu bukan sekali coba terus gagal nggak bisa coba lagi kan, tapi ada sampai batas usia kita gitu. Coba terus saja. Siapa tahu nanti mekanismenya cocok sama teman-teman gitu. Jadi itu salah satu strategi ya. Nah, ini jalur dari tahun 2000, maksudnya dari tahun ke tahun kan dulu generik ya. Jadi dibaginya berdasarkan jalur yang seperti ini. Jadi ada afirmasi, targeted, prioritas, PTUD. Jadi PTUD itu perguruan tinggi utama dunia. Kalau yang dalam negeri itu mungkin masuknya ya antara yang umum, afirmasi, targeted gitu, teman-teman. Atau parsial, itu bisa dalam negeri semua. Jadi untuk yang luar negeri itu kan perguruan tinggi utama dunia kan, temanya kan dunia, supaya kita disekolahkan di luar-luar itu supaya kembali itu punya modal yang besar untuk membangun bangsa kita gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kepoin juga, sebenarnya banyak sekarang ya teman-teman ya, sumber-sumber yang pada ini ya apa suka berbagi. Jadi kayak Kak Rainer Abraham ini bagus penjelasannya. Teman-teman bisa scan aja atau mungkin apa namanya nanti di share sama panitia. Ini saya juga ngikuti beliau beberapa hari yang lalu. Ini kan sangat detail beliau ini membagikan strategi dan tips terkait kalau teman-teman berminat untuk mendaftar LPDP ya terutama ya. Ya itu. Jadi sekarang itu ada beberapa perbedaan teman-teman. Nah, untuk yang poin 3, bagaimana sih sebenarnya strategi penulisan isai atau benang merahnya itu? Sebenarnya begini teman-teman, dari beberapa minte yang saya yang saya bimbing waktu itu, termasuk yang sudah lolos, ada 2 atau 3 ya kebetulan yang dalam negeri ya, yang lolos itu eh ini teman-teman yang saya kemarin kebetulan arahkan sedikit itu lebih ke isai yang sebenarnya nggak usah muluk-muluk teman-teman. Tipsnya itu aja, nggak usah muluk-muluk, nggak usah memoles diri kita dengan hal-hal yang bukan kita gitu loh. Artinya ya jangan jangan diada-adain gitu loh. Kalau nggak perlu ditunjukkan ya nggak usah semua kita pengen kayak supaya terlihat wow sama LPDP kita tulis itu camkan teman-teman. Karena kebanyakan kesalahan mente itu seakan-akan pengen terlihat yang wow gitu di mata interviewernya itu juga. Dan kebanyakan sih ini sih karena kurang membaca sehingga kan sebenarnya menulis itu dasarnya dari kita bagaimana kita banyak membaca ya teman-teman. Kalau kita suka membaca dan kita tahu mengenal diri kita, potensi kita, PDB itu nggak minta kita harus juara 1 terus gitu loh teman-teman. Tapi kita tahu mau kemana dan untuk apa dan berkontribusi bangsa itu di bagian mana. Jadi data itu gunakan yang benar-benar kuat saja. Buang filter yang memang oh kayaknya ini nggak penting deh gitu. Nah tapi itu harus hati-hati juga. Jangan berarti teman-teman merasa nggak penting itu harus dikonfirmasi juga gitu ya.
memang harus ini latihan gitu teman, nggak bisa langsung sehari bisa gitu, nggak bisa ya, kayak sulapan gitu nggak bisa. Jadi beasiswa itu benar-benar memang apapun beasiswanya ya, AS atau mungkin yang mau keluar negeri, itu sebenarnya satu sih teman-teman, harus dipersiapkan, itu aja, harus dipersiapkan. Jadi benang merahnya itu bagaimana kita punya profil itu, apa background kita mau linear ke depan atau enggak ke depan, arahnya kemana, nggak, jangan abu-abu teman-teman gitu, jangan abu-abu kayak jangan blur gitu di situ. Jadi harus terhubung gitu. Terus kan sekarang beritanya memang yang saya ikuti itu ada personal statement sendiri, ada kontribusi. Jadi essay kontribusi itu yang gimana? Apa bedanya sama personal statement? Yang saya ikuti teman-teman mungkin bisa dikoreksi ya. Ini karena masih baru. Kemarin-kemarin itu seleksi LPDP itu kalau nggak salah itu pakai strength sama weak ya. Mungkin yang sudah nyoba pernah nyoba mungkin bisa konfirmasi di chat gitu. Apakah memang iya gitu atau gimana? Jadi personal statement ini sebenarnya lebih ke ya hampir sama tapi mungkin redaksinya aja. Yang redaksinya yang bisa dikemas secara personal gitu, yang motivasi termasuk biasanya kan untuk yang luar negeri gitu kan ya. Tapi untuk dalam negeri ya mungkin bedanya di bahasa saja. Ikuti aja formatnya LPDP gitu. Kan untuk administrasi itu seperti Kak Abraham tadi yang video tadi itu yang saya simak itu kemarin ya teman-teman ya. Jadi saya rangkumkan itu memang Kak Abraham bilang itu personal statement ya bagaimana kita motivasi yang kita punya gitu. Jadi kita tahu kelebihan kita, kelemahan kita, bagaimana solusi yang kita tawarkan gitu untuk menanggulangi kekurangan yang kita punya. Jadi kan kita kayak kesiapan kita gitu teman-teman. Jadi apa kita punya mental yang cukup untuk mengarungi akademik ini? Ya memang sih teman-teman. Apa ya, perjalanan akademik itu bukan bukan liburan yang kita bisa leha-leha terus gitu. Jadi memang pada dasarnya ini teman-teman yang berminat untuk mencari beasiswa itu udah concern gitu bahwa memang teman-teman mau bertumbuh untuk apa ini value apa yang mau tingkatkan gitu. Ya, sekalipun nggak yang serius-serius amat gitu, tapi kan teman-teman harus punya modal juga gitu. Terutama mental sih teman-teman. Memang finansial itu juga mengikuti, tapi yang paling utama ya tadi akar tadi itu, niat itu gitu. Kalau untuk finansial kan masih bisa di nanti apa namanya teknis, secara teknis mungkin bisa di ya nanti kan relasi itu ya kan. Ada kok beberapa cerita itu gila. Jadi teman-teman jangan putus asa kalau memang sudah niatnya untuk bertumbuh, untuk perlu S2 atau S3 ya dipastikan teman-teman harus persiapkan semuanya step by step gitu ya. Mulai sekarang deh teman-teman sadar itu. Jadi teman-teman harus persiapkan dengan matang gitu. Nah, ini mungkin gambaran dari Kak Trainer Abraham itu tadi ya. Perbedaannya. Jadi personal itu lebih ke motivasi, kesiapan, bagaimana kualitas karakter kita, apakah cocok sebagai calon awardee, terutama mungkin yang mau ke LPDP, Gooders ya. Jadi teman-teman bisa orientasinya itu ikuti polanya LPDP gitu. Termasuk bagaimana rencana di program studi yang teman-teman harapkan gitu. Ingat, saya nggak pernah pakai bagaimana kita harus linear sama bidang kita. Enggak ya. Tapi bagaimana kita mengungkapkan diri kita itu cocok untuk tujuannya gitu. Jadi teman saya kemarin yang di Senandung di Nakara itu ada yang backgroundnya farmasi, S2-nya di mana teman-teman? Administrasi bisnis. Dia bisa mengkonekkan antara farmasinya, background farmasinya dengan bagaimana dia mau berwirausaha. Itu boleh loh teman-teman. Nggak dilarang kalian untuk berkembang di area itu gitu. Tapi masih terhubung kan. Jadi ada kalian nanti bisa menilai kalian itu di area mana saja sih bidang studi yang bisa
ini di apa namanya untuk diarungi itu nanti gitu. Jadi kalian sekarang merenung aja, merenung bagaimana nanti. Oh ternyata saya itu di sini loh. Nah itu perlu perenungan diri sendiri sih, nggak bisa tanya orang tiba-tiba sehari aku cocoknya apa ya, itu kalian sendiri sih teman-teman, lebih baik kalian sendiri. Tapi kalau kalian memang perlu bantuan, mungkin Gooders bisa ke ini ya, lembaga-lembaga ya seperti Gooders ini ya. Jadi rencana kontribusi itu, ingat kalau dari Kak Rainer tadi juga, kontribusi itu jangan yang sifatnya memang eh, kita nggak mungkin loh ngelakuin itu kayak nasional gitu skala misalnya, ya nggak gitu juga kan. Tapi bagaimana kita bisa menggambarkan kontribusi itu memang realistis untuk kita kerjakan gitu. Ya nggak mungkin kita tiba-tiba mengubah satu Indonesia itu nggak ada orang miskin gitu misalkan, ya nggak bisa kan, nggak realistis kan, pasti tolak gitu. Misal apalagi gitu, kayak misalkan semua kayak apa namanya, orang Indonesia itu pinter semua gitu juga nggak bisa juga kayak gitu. Nah, mungkin dari ya ini sekarang program-program pemerintah mungkin dikaitkan kayak mungkin sekarang ada MBG, mungkin ada ini, apakah rela, mungkin bagaimana perbaikannya, atau mungkin nanti ada presiden baru lagi, kan nggak tahu teman-teman rencananya untuk ikut beasiswa itu kapan aja boleh kok teman. Sebenarnya secara teknis memang setiap ada LPDP buka tiap 2 batch gitu kan per tahun gitu. Tapi kesiapan kita itu kita sendiri yang bisa ngukur bagaimana kualitas kita. Pokoknya intinya jangan terlalu muluk-muluk gitu. Sesuaikan sama kapasitas teman-teman gitu. Jujur sama kondisi teman-teman. Oh, saya bisa loh membuat ini di sekitar ya lingkungan gitu. Artinya nggak harus yang tingkatnya langsung nasional, apalagi internasional. Aduh, itu nggak realistis sekali. Jadi teman-teman bisa mungkin kalau dari saya, teman-teman nanti kalau udah lulus beasiswa, studi, lulus dari kampus itu terus bekerja, itu udah kontribusi teman-teman. Bisa kerja itu berarti kan terpakai. Kalian punya tujuannya kita belajar itu juga kan untuk ini juga salah satu meningkatkan kualitas kerja kita kan. Kalau yang ingin bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan ke depannya, itu boleh loh. Artinya nggak mata-mata kita ingin belajar beasiswa itu ya untuk belajar aja gitu. Ya, itu mungkin beda ya pandangannya kalau memang orang ya aku pengen aja belajar. Nah, tapi kan di kontribusi nggak bisa kayak gitu. Mungkin bahasanya mungkin yang suka belajar mungkin ke peneliti gitu ya, researchers gitu kan. Itu harus teman-teman kaji secara mendetail, apa secara mendalam. Bagi teman-teman banyak membaca. Banyak kok sekarang apa e-book gratis gitu kan. Ya mungkin dari baca-bacaan ini ya apa luar negeri gitu dulu. Jangan salah ini, walaupun kita tujuannya nanti kuliah di dalam negeri, sebenarnya referensinya juga kita ambilnya dari luar negeri juga kan. Jadi eh, walaupun dalam negeri itu sebenarnya hanya masalah geografi aja kan, masalah tempat kita belajar aja. Tapi landscape kita sebenarnya bisa mendunia juga. Nah itu ya. Mungkin ini tinggal berapa menit ya. Nah ini mungkin teman-teman tahu beberapa anu ya apa, mungkin nama gitu, mungkin bisa dibilang konten kreator atau channel, ya bisa ikuti aja kayak Aan Prianto, Mas Hengki itu, terus Selin itu juga award di LPDP, alumni sudah, dan beliau udah berkontribusi ya di masing-masing bidangnya. Oke, bisa ini mungkin nanti di share aja, mungkin ada yang udah tahu juga. Jadi mitos ya, ini poin keempat, lebih ini sebenarnya lagi selesai. Untuk yang cerita saya mungkin singkat saja nanti. Poin keempat, mitos bahwasannya kita itu mau kuliah dalam negeri itu apakah sebagai pilihan kedua? Ya enggak juga teman-teman. Ya mungkin ada, tapi mitos itu. Jadi dalam negeri pun juga punya prioritas gitu. Terus apakah jaringannya terbatas? Share networking? Apakah yang ketiga mengasah bahasa dan mental itu kurang? Enggak juga. Apakah jalur masuknya lebih mudah? Ya enggak juga. Balik lagi sebenarnya untuk dalam negeri itu faktanya adalah
Ya, kita tahu di Indonesia ini kampus banyak loh yang bagus. Masuk list LPDP, akreditasinya sudah termasuk unggul, udah banyak. Nah, kita cocokkan aja apakah itu sesuai sama bidang saya atau relevan sama yang mau saya ambil, yang irisan dari bidang saya gitu. Nah, itu terus networking berkualitas. Sebenarnya dalam negeri tuh banyak kok yang termasuk nanti dosennya, pengajarnya, atau mungkin teman kita yang lagi kuliah nanti itu kan kita bercampur bukan dari hourly aja. Kita dapat relasinya dari hourly, kita dapat relasinya juga dari teman kuliah kita. Ingat, teman kuliah nggak semua hourly. Kita bisa tahu jaringan bisnisnya, kita tahu bagaimana dia istilahnya punya framework gitu. Nah, terus bagaimana di dalam negeri juga bisa mengasah mental? Ya teman, ya tetap teman-teman. Jadi dalam negeri itu bagaimana rasa sikap kita, resilient kita itu bisa terasah gitu loh. Jadi bukan berarti kita dalam negeri intinya mental kita ya gitu-gitu aja. Enggak, salah besar. Dan yang terakhir kompetisi kualitasnya itu ya juga bagus, kualitas kontribusinya juga bagus, kompetitif teman-teman. Ya mungkin nanti arahnya Indonesia itu mungkin masih di ini ya penulisan aja, tapi nanti ke depan mungkin lebih impact driven kan seperti LPDP sekarang kan. Jadi arahnya ke dampaknya gitu, bukan cuma untuk kualitas bagaimana tulisan-tulisan itu bagus. Makanya kan Scopus, Scopus, Sinta gitu. Teman-teman yang udah kuliah S2 mau ke S3 gitu tahu gitu. Nah, ini sedikit poin kelima tentang cerita saya sebelum selesai. Jadi memang kebetulan waktu itu saya kan kerja. Jadi ada keterbatasan bagi saya. Jadi saya kan sebenarnya tahu LPDP udah lama, tapi untuk mencoba itu rasanya nggak ada gitu. Jadi kayak belum pantas juga, belum ini. Terus kerja karena memang lingkungan juga kerja itu di bidang pendidikan ya. Jadi walaupun di lab gitu, laboran, itu saya memang kadang-kadang masih ngajar juga, tetap ngelesi gitu kan. Jadi saya tahu memang lagi gencar-gencarnya sosialisasi kan. Saya tahu, oh ternyata LPDB buka nih. Dan itu awal tahun juga kayak gini juga. Dan itu bukan dari webinar-webinar gini. Saya cuma scroll sosmed. Ya nggak salah juga scroll sosmed kan ya. Dan itu masih 2 minggu udah penutupan gitu teman-teman. Kayak masih mikir, ikut gak ya? Apakah sekarang jalannya gitu? Jadi kayak masih ragu gitu, mau ikut apa enggak. Nah, di fase tengah itu ada dramanya. Sebenarnya bagaimana kita ragu itu bukan masalah ragunya, tapi bagaimana kita bergeraknya gitu loh. Jadi tetap saya itu waktu mendaftar itu saya kumpulkan berkasnya itu masih mikir kan. Saya udah lama nggak ngubungi dosen saya waktu S1 di Surabaya. Bagaimana nih? Ternyata di LPDP ada namanya tokoh masyarakat. Makanya saya minta rekomendasi saya di kelurahan waktu itu. Saya memang lumayan dekat punya relasi dengan tokoh-tokoh masyarakat gitu loh. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah dengar cerita, bahkan rekomendasi itu bisa dari RT RW loh. Dan itu ada yang lolos. Tapi juga balik konteksnya ya, kita harus lihat apakah memang itu sesuai sama memberi rekomendasinya. Jadi bukan sembarang tokoh masyarakat, tapi memang ada nilai-nilai kan khusus kan. Kalau memang dosen yang dipantas ya nggak apa dosen gitu. Nah, kayak saya waktu itu memang saya udah cukup lama gitu nggak kontak sama dosen tiba-tiba pingin rekomendasi kan kayak kurang ajar banget nih anak gitu kan. Nggak pernah nongol tiba-tiba minta rekomendasi gitu kan. Nah, dan saya memang sibuk bekerja kan. Akhirnya aku pakai itu. Terus submit itu hamin 2 jam karena sela-sela kesibukan di lab itu kayak hari-hari sibuk itu saya sempatkan gitu nulis esainya nulis ya nggak sempurna teman-teman jelek banget makanya saya lebih ke cerita yang secara umum saja karena nggak bisa dicontoh kalau mau saya share esainya itu sebenarnya masih banyak kurangan dan saya koreksi ya nggak pantas nilai saya substansi itu sebenarnya mepet gitu. Wah, karena memang saya rasa memang banyak ketidaksempurnaan waktu itu gitu. Saya belajar dari situ. Saya submit 2 menit bahkan. Terus akhirnya ya alhamdulillahnya sekali nyoba waktu itu ya juga ternyata dikasih kesempatan ya Allah gitu. Saya alhamdulillah gitu. Dan walaupun eh, di akhirnya ini saya harus rela untuk meninggalkan
pekerjaan saya yang sudah ibaratnya zona nyaman saya gitu. Nah, sekarang saya ditempa untuk supaya nanti setelah S2 ini juga bisa bersaing lagi gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya tanpa persiapan yang matang, action aja gitu. Kak mungkin dari yang saya apa namanya gambarkan di awal kayak agak kontradiktif gitu ya. Jadi kayak saya mau persiapkan yang matang karena saya nggak ingin teman-teman itu kayak saya gitu loh, apa segedebak-gedebuk itu kalau bahasa sekarang kan ya. Se ya apa gulang-guling gitu lah. Kayak aduh, kalau diulangi lagi tuh tahapan waktu itu kayak benar-benar menyiksa gitu teman. Tapi alhamdulillah terbayar gitu. Tapi kalau teman-teman benar-benar prepare, dipastikan enak teman-teman. Bahkan saya nggak ada LOE waktu itu. Saya nggak tahu mau ke kampus mana gitu. Kayak masih di Jawa Timur kah atau di ini kan bisa milih nanti teman. Harusnya kalau jalur yang STEM seri ini harusnya sama saja. Kalian bisa milih. Kalian bisa milih kampus-kampus mana yang dalam negeri. Kan untuk yang khusus crowdfunding itu kan udah resmi untuk jalur ini. Bahkan yang non funding misal gagal, dia masih berkesempatan kan untuk tes yang untuk di kampus lainnya gitu kan. Itu kita harus simak baik-baik skemanya karena tahun kemarin itu skemanya co-funding itu masih berkesempatan untuk substansi di universitas yang nggak co-funding gitu. Karena kalau co-funding sebenarnya yang untung itu juga di LPDP karena mitra sebagai mitra edukasinya apa mitra kampusnya itu bisa saling ini berbagi kepentingan gitu kan. Jadi lebih menguntungkan dua pihak gitu. Sebenarnya intisari yang ingin saya sampaikan itu, walaupun tadi persiapannya matang, sebenarnya ada doa teman-teman. Mungkin yang punya keyakinan beragama, apapun agamanya gitu, sebenarnya kita itu harus tetap balik lagi ya. Usaha apapun yang maksimal, tetap kita lantunkan doa yang kuat juga teman-teman. Jadi bukan tentang persiapan yang sempurna sebenarnya, tapi bagaimana kita meminta restu orang tua kita, keluarga kita, anggaplah yang terdekat bagi kita. Kalau saya kemarin kebetulan saya pamit sama orang tua mau kuliah, gimana pekerjaanmu? Tenang ibu gitu. Waktu itu ya saya ingin bertumbuh gitu. Ya saya jalani kehidupan saya sekarang ini. Dan ya saya nggak takut karena ya mengambil keputusan untuk bertumbuh memang banyak tantangannya. Ya ini yang harus saya ambil. Ya ini saya berkesempatan untuk berbicara dengan teman-teman. Ya semoga ya kita saling mendoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa tercapai tujuan baik-baiknya. Ingat tetap berusaha dan doa kalau ada itu kata-kata yang dari konten kreator itu usahakan terus doamu, doakan terus usahamu gitu kan kayak bagus lah pokoknya itu. Ya itu mungkin thank you dari aku teman-teman mungkin agak molor ya. Maaf kalau memang agak panjang. Tapi itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin stop wabarakatuh. share ya. Oke. Baik, terima kasih Mr. Andi atas pemaparan materi yang begitu bermanfaat dan pasti sangat memantik kita nih untuk terus berjuang dalam mengejar cita-citanya dan keinginannya. Nah, ini kita memasuki sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab ya teman-teman. Mari kita buka sesi tanya-jawab ini dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mari kita cek chat box-nya. Baik. Wah, sudah ada banyak pertanyaan nih, Mister. Iya. Ya, semoga ya Iya. bisa menjawab memuaskan pertanyaan Teman-teman, teman-teman. iya. Mari kita baca dulu dari Kak Uswatul. Kak, mohon sharing terkait skema STEM, apakah jurusan kependidikan masuk di STEM ini ya, Kak? Terima kasih. Maksudnya kependidikan lingkup STEM, misal di pendidikan fisika, gitu. Ya, itu Gimana, tadi Mister? kan. Oke, saya jawab satu-satu ya Kak ya, izin ya. Iya, silakan, Mister. Jadi begini, Kak Uswatul. Jadi memang kependidikan itu pada dasarnya itu kan di humaniora, dari sosial ya, social science. Apalagi yang basicnya seperti saya juga, chemistry education itu social science. Kalau misal kita maunya ke STEM, artinya landscape kita atau roadmap kita ke depan itu cara kita memandang educationnya itu udah beda. Dan levelnya memang lebih tinggi gitu teman-teman. Bahkan mungkin kita bisa merubah arah riset kita gitu.
Jadi kalau misalkan benar-benar ikut yang porsinya STEM, kita harus tunjukkan kemana arahnya STEM-nya untuk ke pendidikan, ya di researchers gitu. Kalau kita mau jadi peneliti, itu bisa masuk STEM-nya. Karena tuntutan dosen itu, misal dosen ya, ini ya, bicara dosen. eh, Peneliti itu apapun bidangnya itu sebenarnya tujuannya ke STEM kan. Dia meneliti gitu loh. Dia menguatkan dari research yang berkaitan dengan STEM-nya, bukan ke education-nya gitu. Tapi kalau untuk share, misalkan dia cuma ingin suka mengajar gitu. Passionate-nya itu passionnya I mean dia cuma pengen untuk berbagi ilmunya. Bagaimana dia bisa menerjemahkan yang susah ke yang lebih mudah, itu kayaknya lebih ke share gitu. Daripada, nah itu penilaian itu mungkin teman-teman bisa mendalami banyak-banyak ini juga apa lihat apa berbagai sudut pandang ya. Kalau menurutku pribadi, apalagi kayak pendidikan fisika, matematika yang masih lingkupnya benar-benar bisa dimasukkan STEM, itu sebenarnya nggak ada batasan khusus. Tapi bagaimana cara mengolahnya kita terkait kontribusi kita nanti dan bagaimana jurusan yang ke depan bisa kita ambil. Contoh yang kayak tadi misalkan itu farmasi tiba-tiba ke bisnis. Nah, itu kan malah sebaliknya ya. Atau mungkin yang awalnya bisnis tiba-tiba ingin belajar yang STEM-nya, teknologinya atau engineering-nya. Itu nggak mustahil. Apalagi sekarang kalau pemerintah ingin itu AI ya. AI yang jurusan yang mungkin data science, apa irisannya sama education fisik kita atau chemistry kita gitu. Itu nggak mustahil sih. Tapi biasanya memang yang mewadahi itu jarang di dalam negeri. Kalau dalam negeri biasanya memang mayoritas masih masih share untuk yang pendidikan. Mungkin itu bisa menjawab ya Kak Uswatul. Mungkin itu dari saya. Atau mungkin ada feedback bisa disampaikan saja. Ya, gimana? Bagaimana kalau suatu? Apakah ada tanggapan dari jawabannya Mr. Andi? Ah, baik. Baik, kita lanjut ya, karena waktunya sudah hampir habis. Kita mungkin agak persingkat aja mungkin, Mister. Iya, Nah, iya. kita mungkin ini ya, dari Kak Priska. Kak Priska bertanya nih, Mister. Iya, Mm-mm. Kadang ini saya ragu dengan rencana kontribusi. Bagaimana cara memastikan diri sendiri rencana kontribusi itu bisa terukur ke depan, gitu. Mungkin kayaknya juga mirip-mirip nih dengan Kak Muhammad Abdul Rafi, gitu. Iya. Mungkin bisa juga ceritain tadi perjuangan kakak saat pertama kali ingin memutuskan mengambil beasiswa. Mungkin itu saja. Mungkin Mister? Iya. oh ya ya. Iya. Oke, Mm-mm. untuk dua orang ya ini Priska sama Mm-mm. Kak Priska sama Abdul Rofi. Jadi begini, apa memastikan diri kita itu terukur itu ada beberapa framework ya. Mungkin dari Kak siapa tadi itu yang saya sampai lupa Kak Rainer Abraham itu tadi dia menggambarkan framework itu seperti ikigai atau star. Itu aja. Jadi patokannya pakai framework yang kalau mau yang simple seperti saya pakai itu kemarin tuh saya gunakan bagaimana pendekatan jangka pendek saya ke depan, terus jangka menengah saya dan jangka panjang saya. Jadi saya mengatakan waktu itu memang ini secara lisan aja ya. Jadi jangka pendek itu saya ingin lulus dari kuliah saya nanti. Terus jangka menengah saya punya pekerjaan sesuai passion saya, terutama bidang pendidikan kan. Saya chemistry education, saya mungkin bisa membuka kalau memang ada kesempatan bagus waktu nanti apa bimbingan belajar atau apa boleh, artinya yang bisa irisan dengan kita itu boleh. Bahkan nanti jangka panjang kalau misalkan memang diberi kesempatan lebih sukses lagi ya bisa buka yang lebih besar lagi tentunya, ya secara berkelanjutan mungkin mengenalkan oh bahkan ikut berpartisipasi kalau ada anak-anak yang berbakat ini nanti juga meregenerasi anak-anak ini gitu. Itu jangka panjang saya, itu yang saya katakan secara garis besar itu. Jadi untuk memastikan itu pakai framework yang simple aja, apapun frameworknya, yang penting kita tahu apa yang kita tulis gitu. Kita tahu eh, memastikan itu nggak ada apa ya satu satu kunci yang benar ini gitu nggak. Jadi memang banyak-banyak berlatih aja untuk
bagaimana kita mengukur secara STAR, kan ada STAR ya, ada STAR, Ikigai. Mungkin dari yang tadi itu nama-nama yang saya ada lagi mungkin Veloxandro itu bagus sebagai framework untuk kita tahu oh ternyata kita itu bisa kayak gini loh. Iki masuk yang Veloxandro sampaikan juga. Ikigai yang biasanya kita ini Jepang itu Ikigai itu. Mungkin itu kontribusi yang bisa sampaikan apakah beririsan sama kebutuhan dunia saat ini, apakah beririsan sama passion kita karena kita akan bosan suatu saat kita apakah akan berhenti dari situ. Nah, itu kan bisa kita olah dari framework-framework itu tadi. Atau yang simple kayak saya itu jangka pendek, menengah sampai panjang. Bayangkan kita menggambarkan masa lalu yang kita pakai untuk ke depan. Ya bisa ditonton aja Kak Abraham itu di channelnya itu bagus, keren itu Kak Abraham. Saya rekomendasikan itu juga. Oke, mungkin itu ya. Mungkin Abdul Rafi juga sama ya. Mungkin itu Kak. Iya, baik. Terima kasih Mr. Andi. Mungkin seperti Mm-mm. itu jawabannya Kak Priska dan Kak Abdurrafi ya. Nah, untuk teman-teman yang belum ke bagian kesempatan nih, sesi tanya jawabnya dengan Mr. Andi mungkin nanti di sesi selanjutnya atau sesi yang lain-lainnya. Jadi, teman-teman tetap terus pantengin sosmednya Gooders gitu untuk info lebih lanjutnya dan info menarik lainnya. Mungkin seperti itu dulu, Mister. Iya. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Mr. Andi atas seluruh materi dan apa ya bahasanya tuh motivasi yang cukup memantik kita gitu untuk terus bertahan sampai akhir. Nah, mungkin buat teman-teman sebelum kita apa ya namanya sebelum kita tutup, mungkin Mister bisa nih Mister berikan closing statement untuk teman-teman sebelum ya sebelum mungkin merenungi aku harus mulai dari mana ya, aku harus bagaimana ya gitu. Ya, untuk closing statement itu mungkin is that simple gitu. Ya, intinya eh, tidak ada yang namanya perjuangan itu sia-sia ya teman-teman. Pasti apapun nilainya memang hasil itu nggak selalu memuaskan gitu. Tapi usaha eh, bahasa yang apa namanya biasa disampaikan itu usaha tidak mengkhianati hasil itu memang agak rancu gitu. Tapi yang pasti tidak ada yang sia-sia dari apa yang eh, kita harapkan selama itu baik gitu. Ya itu aja. Tidak ada yang sia-sia selama itu baik bagi kebaikan bersama gitu. Itu aja. Baik, terima kasih sekali lagi, Mister. Ya, selagi pokoknya kita harus tetap berusaha ya, Mister. Maupun hasilnya seperti apa, pasti itu yang terbaik. Gitu. Ya, Nah, benar. ya betul. Nah, untuk teman-teman, sebelum kita apa ya, sebelum kita live dari Zoom meeting ini, boleh kita sesi dokumentasi dulu ya. Teman-teman boleh on kamera dulu semuanya. Tunjukin nih wajah-wajah cantik-cantik dan ganteng-ganteng teman-teman semua. Ya, apakah sudah siap semua? Dihitung ya. Boleh gaya dulu atau mungkin formal dulu deh, formal dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Mister, bergaya, bergaya. Gaya-gaya teman-teman. Nah, Ya, teman-teman. ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mister Andi ya. Ya, sama-sama. Baik, saya closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.